Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Brigita Dapatara, kelas G WK Bubak, jurusan Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang teori perkembangan sosial manusia menurut para ahli. Di sini ada 4 teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Yang kedua adalah teori perkembangan sosial manusia menurut C.B. Watson. Yang ketiga adalah teori perkembangan sosial B.F. Skinner. Dan yang keempat adalah teori perkembangan Albert Bandura. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari materi tersebut. Yang pertama adalah teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Dalam kehidupan kita memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar merupakan struktur yang membentuk adanya kebutuhan dasar manusia, yaitu makan, minum, dan seks. Prasadar merupakan struktur yang bekerja untuk memenuhi itu, namun dengan cara tertentu. Prasadar berada di antara sadar dan tidak sadar. Tak sadar tampil sebagai penengah atau pengontrol, dikendalikan penuh oleh id. Superego berada di wilayah kesadaran. Saat kita mengambil sebuah keputusan, ada keterlibatan 3 hal ini dalam struktur kepribadian kita. Yang kedua adalah teori perkembangan sosial menurut C.B. Watson. C.B. Watson mempunyai pandangan utama, yaitu yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Stimulus sendiri adalah rangsangan yang diberikan seseorang, sedangkan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus atau rangsangan. Dari adanya rangsangan atau stimulus ini, maka timbul reaksi di pihak sasaran. Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, tergantung pada situasi, kondisi, dan bentuk dari rangsangan tadi. Yang kedua, pandangan utama C.B. Watson tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Artinya bahwa perilaku seseorang itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Pandangan tentang memori menurut C.B. Watson artinya bahwa apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Yang ketiga adalah teori perkembangan sosial B.F. Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap rangsangan dari lingkungan. Stimulus sendiri tentunya akan menimbulkan sebuah respon. Hal ini dapat dicontohkan apabila kita sedang lapar dan kemudian disiapkan 2 mangkok nasi, tentu yang akan kita lakukan adalah memakan nasi tersebut. Dari hal ini, kita dapat melihat yang dinamakan respon. Saat seseorang diberikan rangsangan maupun sebuah stimulus atau rangsangan, tentu secara tidak langsung akan menimbulkan sesuatu yang menimbulkan respon. Yang terakhir adalah teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Pandangan Albert Bandura terhadap humanisme. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari secara pemantauan melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Teori belajar sosial Albert Bandura adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Inti mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, menandai secara tepat kejadian-kejadian ini untuk dipresentasikan di dalam memori atau melakukan tindakan nyata perilaku dan menjadi cukup termotivasi. Sekian hasil presentasi saya. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.